Halo anak-anak, kembali lagi di materi pembelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas tentang perilaku masyarakat dalam menyikapi perubahan sosial budaya, atau kita akan membahas di dalamnya mengenai modernisasi dan westernisasi. Apa saja perbedaan pengertian dari modernisasi dan westernisasi? Mari kita simak video berikut ini. Anak-anak, apa sih itu modernisasi dan westernisasi? Coba kalian amati gambar yang ada di layar kalian. Nah, jadi modernisasi itu proses perubahan dari sesuatu yang belum maju ke arah yang lebih maju. Modernisasi ini bisa dimaksudkan untuk memperbaiki dan mencapai suatu bentuk masyarakat yang lebih maju, berkualitas, berkembang, dan sejahtera. Contohnya dalam perubahan modernisasi di bidang teknologi. Lalu, apa itu westernisasi? Westernisasi sebuah proses di mana pola kehidupan masyarakatnya itu meniru gaya kebarat-baratan. Oke, di sini ada dampak positif dari adanya modernisasi. Modernisasi ini yang pertama, dampak positifnya dapat memunculkan budaya baru atau ide-ide yang baru sesuai dengan adanya perkembangan zaman. Lalu yang kedua, membentuk pola pikir masyarakat yang lebih ilmiah, lebih rasional, yang lebih berpikir positif, lebih berpikir ke arah yang lebih maju. Lalu, ada terciptanya penemuan-penemuan baru yang dapat membantu aktivitas manusia. Contohnya saat ini, kalian sebagai peserta didik tentu membutuhkan yang namanya teknologi yang sangat canggih. Kenapa? Agar bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal pada masa pandemi saat ini. Nah, inilah pengaruh dari adanya modernisasi. Di balik dampak positif yang baru saja kita dengarkan, kita pelajari ada dampak negatif dari adanya modernisasi. Yang pertama, tergesernya bentuk budaya nasional oleh budaya asing. Coba kalian perhatikan saja saat ini. Budaya kita semakin hari semakin luntur karena dipengaruhi oleh budaya yang baru, budaya yang modern. Lalu ada juga beberapa kelompok masyarakat mengalami yang namanya ketertinggalan. Biasanya ini ada di pedesaan. Selanjutnya, munculnya bentuk-bentuk penyimpangan sosial yang baru. Dan ada juga lunturnya kaidah-kaidah atau norma budaya lama. Budaya gotong royong, budaya sopan santun, saling menghormati, semakin kesini semakin terkikis. Karena kehidupan manusia modern itu sifatnya lebih ke individualistik. Pengaruh dari modernisasi ini membawa masyarakat yang agraris ke arah masyarakat yang modern. Pertama, kita bisa lihat dari masyarakat agraris. Mereka terkait pada kuatnya norma dalam sistem kekerabatan. Jadi, kekerabatannya, persahabatannya itu masih erat. Lalu, hidup dalam dunia yang tertutup, menggantungkan pada nasibnya. Selanjutnya, takut pada masuknya hal-hal yang baru, karena pemikiran masyarakat agraris masih primitif. Lalu, alam dipandang sebagai hal yang dahsyat. Mengapa? Karena mereka sangat bergantung pada alam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, hidupnya berorientasi pada masa yang lalu, masa lampau. Gaya hidupnya masih menggantungkan pada takdir. Kemudian, masyarakatnya sangat rendah. Dilihat dari karakteristik masyarakat modernnya, yang pertama, mengendurnya norma dalam sistem kekerabatan. Karena kebanyakan masyarakat modern itu hidupnya individualistik. Kemudian, mengendurnya hidup dalam dunia yang terbuka. Selanjutnya, hal-hal yang baru dipandang sebagai sesuatu yang menantang. Karena masyarakat modern itu mereka cenderung terus mau mencoba, terus mau belajar dan belajar. Selanjutnya, alam dipandang sebagai hal yang perlu dikuasai. Masuk juga pada hidup berorientasi pada masa kini dan
masa depan. Gaya hidupnya pun aktif dan inovatif, yang selalu mencari hal-hal yang baru, dan mobilitas masyarakatnya tinggi. Masuk pada westernisasi. Di sini ada beberapa faktor yang menimbulkan adanya westernisasi itu sendiri. Pertama, kurangnya penguasaan atas perkembangan iptek. Selanjutnya, masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri. Hidupnya boros terhadap barang-barang luar negeri. Selanjutnya, masuknya budaya barat yang mempengaruhi budaya Indonesia. Semakin lama, jika masyarakat terus melihat ke arah hidup kebarat-baratan, otomatis budaya di Indonesia akan semakin terkikis. Selanjutnya, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyeleksi budaya asing. Apakah budaya asing itu membawa dampak positif atau negatif? Selanjutnya, munculnya keinginan untuk mencari kebebasan. Dan yang terakhir, meniru gaya hidup kebarat-baratan. Dampak positif dari westernisasi, yang pertama, kita bisa lebih leluasa menguasai yang namanya iptek. Kemudian, perubahan tata nilai dan sikap. Selanjutnya, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin modern. Lalu, terjadinya akulturasi budaya atau percampuran dua budaya yang sebenarnya ada dampak positif yang bisa kita terima. Lalu, dapat mengikuti mode pakaian dan gaya hidup yang sedang populer, tapi perlu disaring. Selagi masih pada batasnya, tidak menjadi masalah. Selanjutnya, penggunaan bahasa lain. Ketika kalian menyukai bahasa asing, berarti kalian sudah mengikuti pengaruh dari dampak positif dari adanya westernisasi. Dan yang terakhir, munculnya ide-ide baru yang dapat membantu kalian dalam kemajuan iptek. Jika kita lihat dari dampak negatif adanya westernisasi, pertama, masuknya paham barat yang dapat merusak moral bangsa. Lanjut, lunturnya jiwa nasionalisme bangsa karena mereka melihat ke arah gaya kehidupan kebarat-baratan. Selanjutnya, sikapnya individualistik, hanya mementingkan dirinya sendiri. Kemudian adanya kesenjangan sosial, lalu melunturkan semangat cinta dan budaya tanah air, semakin mengundurnya rasa cinta terhadap tanah air. Masuk juga gaya hidupnya itu yang bersifat konsumtif, gaya hidup boros. Sebenarnya tidak penting, tapi dibeli. Nah, itu kan salah satu dampak dari adanya budaya konsumtif. Masuk juga mencari segala sesuatu yang instan. Instan di sini serba cepat, dan budaya barat dikenal sama. Dari adanya westernisasi ini yang masuk ke Indonesia, tentu ada yang perlu kita waspadai. Upaya yang harus kita cegah, upaya yang harus kita lakukan sebelum westernisasi ini semakin merajalela di Indonesia. Yang pertama, kita harus memberikan yang namanya pemahaman kepada masyarakat, memberikan pemahaman kepada kalian, terutama para pemuda, arti penting dari adanya nasionalisme, rasa cinta tanah air, rasa menghormati terhadap negara kita sendiri. Selanjutnya, mengenalkan budaya asli Indonesia dan mengajarkannya. Toh budaya Indonesia juga sangat luar biasa kalau kita pelajari lebih dalam lagi. Selanjutnya, melakukan penyaringan terhadap budaya asing agar budaya yang kita terima tidak dapat disalahgunakan. Selanjutnya, memberikan pembekalan agar kehidupan kita tidak selamanya dipengaruhi oleh budaya asing. Oke, demikianlah video materi pembelajaran kali ini mengenai modernisasi dan westernisasi. Saya harap dengan adanya video ini dapat membantu kalian lebih memahami lagi materi tentang westernisasi dan modernisasi. Jangan lupa kalian pelajari agar kalian terus menambah ilmu. Nanti kita akan mempelajari lagi, membahas lagi di pertemuan selanjutnya dalam video materi tentang globalisasi. Sekian, terima kasih.